Yang masih penasaran dari episode sebelumnya, yuk ditonton alur ceritanya BTTH Season 5 episode 55. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan dari alur cerita episode selanjutnya. Halo semua, welcome to my channel. Jadi guys, di video kali ini admin Luna ingin melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode yang sebelumnya. Yang dimana Xiao Yan telah meratakan pasukan dari sekte Mystic Cloud yang mencoba menghancurkan klan Mid-Air. Tentu saja melihat amukan Xiao Yan, para ketua sangat kaget dengan kekuatan amukan Xiao Yan sekarang. Cerita pun berpindah kepada istana sekte Mystic Cloud. Terlihat Yun San sedang bertapa, dia pun merasakan kekuatan besar yang dia kenal. Yun San mengetahui Xiao Yan telah kembali ke Kaisaran Jiama. Cerita pun berpindah ke sebuah aula. Para ketua sekte Mystic Cloud sedang melakukan rapat rokok magnum yang harganya semakin naik. Dalam rapat itu Yun San menanyakan kepada para ketua lain, apakah ada kabar tentang pasukan Yundu yang menyerang klan Mid-Air? Kemudian para ketua pun mengatakan kepada Yun San bahwa token giok yang merasakan keberadaan mereka. Sekarang token giok itu sudah mulai melemah. Aku khawatir mereka dalam penyerangan ini gagal. Yun San yang mendengar berita tersebut tentu saja dia tidak percaya dengan hal ini, karena dia mengirim 2 Do Huang, dan 7 orang doang, dan juga setengah pasukan dari Mystic Cloud. Bagaimana mungkin penyerangan itu gagal? Bahkan kita hanya menyerang klan kecil. Di antara semua klan di Jiama ini tidak akan mungkin ada klan yang mampu menandingi kekuatan pasukan sekte Mystic Cloud. Bagaimana bisa pasukan kita dikalahkan? Kemudian salah satu ketua mengatakan, Ketua Yun San, apa kamu mungkin 3 klan besar di Jiama telah menyatu dan telah memusnahkan pasukan kita? Yun San pun mengatakan, walaupun 3 klan besar itu telah bergabung dan menyerang pasukan kita, aku tidak yakin mereka mampu mengalahkan pasukan kita hanya dengan waktu singkat. Akhirnya Yun San berpikir, sekarang dia yakin bahwa Xiao Yan dari keluarga Xiao telah kembali ke Kaisaran Jiama ini. Para ketua yang berada di aula tersebut tentu saja mereka sangat terkejut mendengar nama Xiao Yan. Mereka tidak mengira bahwa Xiao Yan, yang ternyata selama ini dia masih hidup, bahkan mereka merasakan ada kekuatan besar yang berada di klan Mid-Air. Kemudian para ketua pun menanyakan kepada Yun San, apakah dalam waktu 3 tahun ini Xiao Yan menghilang dari Jiama? Dia telah menembus level dojong di luar sana. Yun San mengatakan sepertinya Xiao Yan sekarang berada di tingkat puncak doang. Para ketua yang berada di aula itu, mereka tidak mengira dalam waktu 3 tahun Xiao Yan mampu berada di tingkat doang. Mungkin jika orang biasa akan kesulitan dan tidak mungkin secepat itu. Yun San pun mengingat 3 tahun lalu dia hampir menghabisi Xiao Yan. Namun 3 tahun lalu dia beruntung dia mampu melarikan diri dari sekte Mystic Cloud. Namun sekarang aku tidak akan membiarkan kamu untuk melarikan diri lagi. Kemudian setelah mendengar percakapan itu, salah satu ketua mengatakan kepada Yun San, Ketua Yun San, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus mengirim bala bantuan untuk menyerang klan Mid-Air, dan membantu Yun San dan Yundu, dan kemudian kita akan menyerang bersama Xiao Yan dan menghabisinya? Namun Yun San berkata, untuk sekarang kita tetap tenang, dan siapkan pasukan berjaga. Kita tidak usah menghampiri mereka karena aku yakin Xiao Yan yang akan datang ke sini. Mereka pergi. Sekarang Yun San pun seorang diri di aula tersebut, dan tiba-tiba muncul kembali sosok bayangan hitam lagi. Sosok hitam itu berkata, Yun San, bagaimanakah perasaan kamu ketika kamu merasakan kekuatan dari Xiao Yan yang telah kembali? Yun San dia sangat marah kepada Xiao Yan dan dia mengatakan bahwa aku yang berada di tingkat dojong akan dengan mudah untuk menghabisinya. Bayangan hitam itu berkata, Yun San, bukankah kamu tahu dalam tubuh Xiao Yan ada jiwa Yo Yunji yang selalu membantunya ketika dia sedang bertarung? Pasti jika kamu melawannya kamu tak akan mungkin menang. Sosok bayangan hitam itu mengatakan, serahkan dia kepadaku, jika dia muncul aku yang melawannya. Yun San pun berkata, baiklah. Dan sosok bayangan hitam itu menambahkan, Yun San, jika kamu bertarung dengan Xiao Yan kamu tidak boleh meremehkannya. Kamu harus tetap berhati-hati. Setelah percakapan itu bayangan hitam itu langsung menghilang kembali. Kemudian cerita pun kembali lagi kepada Xiao Yan yang sebelumnya telah meratakan antek-antek dari Yun San. Xiao Yan pun kembali mendekati Hai Bodong dan mengatakan, apakah Hai Bodong terluka? Hai Bodong pun berkata, aku baik-baik saja, hanya sedikit patah tulang. Mungkin nanti bisa diurut ke Cimande. Sekarang Hai Bodong pun melihat mayat 2 orang Do Huang yang sebelumnya telah dihajar oleh Xiao Yan. Hai Bodong pun mengatakan, Xiao Yan, mungkin jika aku menjadi musuh kamu, sepertinya sekarang aku tidak akan sanggup untuk melawanmu. Kemudian cerita pun berpindah kepada Jalau dan para ketua yang lain yang melihat sosok orang yang memakai baju hitam dengan pedang besar. Sekarang para ketua tahu perang telah usai, dan Jalau merasakan 2 orang Do Huang dari sekte Mystic Cloud. Sepertinya dia sudah tewas. Para ketua pun mereka tidak habis pikir, Xiao Yan mampu mengalahkan 2 orang doang dengan waktu sangat singkat. Terlebih dia melihat bagaimana Xiao Yan dengan cepat menyerang 2 orang Do Huang itu. Kecepatan Xiao Yan layaknya seorang dojong, membuat hati Jalau pun ketakutan. Sepertinya setelah apa yang dilakukan Xiao Yan kepada para pasukan sekte Mystic Cloud, perang besar tidak akan terhindarkan lagi. Pasti ini akan berdampak kepada kekaisaran jika perang besar itu telah dimulai.
Melihat kondisi ini tidak baik, Jalau dan para ketua mereka berniat untuk mengadakan rapat bansos. Tentu saja Kekaisaran dan para klan di Jiama ini harus mengambil tindakan. Mereka harus mendukung Xiaoyan apa harus mendukung sekte Mystic Cloud. Setelah itu cerita pun berpindah lagi kepada Hai Bodong dan Xiaoyan dan juga para pasukan gerbang Xiao. Sekarang Hai Bodong pun mengajak Xiaoyan dan lain menuju satu rumah di klan Mid-Air untuk istirahat. Dalam perjalanan Xiaoyan pun berterima kasih dan juga meminta maaf, karena ketika dia menghilang 3 tahun dari Jiama ini, Hai Bodong lah yang selalu melindungi klan Xiao. Hai Bodong pun mengatakan tidak apa Xiaoyan, kamu juga sering membantuku. Hai Bodong pun mengatakan, Xiaoyan kamu sekarang sudah kuat, mungkin di masa depan kamu akan ditakuti di benua ini. Kemudian setelah itu Xiaoyan pun dia mengeluarkan salah satu benda dari cincin penyimpanannya, yang tidak lain itu adalah pil untuk Hai Bodong, yang sebelumnya Xiaoyan buat dari bahan-bahan yang dia temukan dari cincin milik Han Peng. Xiaoyan pun mengatakan ini adalah pil yang telah dia janjikan waktu dulu. Mungkin aku baru hari ini bisa memurnikannya. Hai Bodong pun mengatakan tidak apa Xiaoyan, namun aku telah menunggu hari ini. Karena mungkin dengan memakan pil tersebut, kekuatan puncak yang berada di dalam tubuhku akan bangkit kembali. Hai Bodong pun berterima kasih karena Xiaoyan telah membuatkan pil tersebut. Tidak lama setelah itu mereka pun telah sampai di tempat yang dituju. Akhirnya Hai Bodong, Xiaoyan, Zian dan para pasukan gerbang Xiao mereka akan beristirahat terlebih dahulu di klan Mid-Air. Singkat cerita Xiaoyan dan yang lain mereka masuk ke dalam sebuah aula, dan begitu pula Lin Yan, Liu Qing, Lin Suya mereka duduk bersama Xiaoyan, sedangkan yang lain mereka berdiri di belakang Xiaoyan. Hai Bodong yang melihat para pasukan Xiaoyan dia pun sangat kagum dengan Xiaoyan, yang mampu mengumpulkan orang-orang kuat untuk pergi ke Jiama ini. Namun Hai Bodong berkata, jika kita melihat kekuatan yang telah kamu bawa Xiaoyan, sepertinya ini masih tidak akan cukup untuk menyerang sekte Mystic Cloud, karena aku mendapatkan informasi bahwa sekte Mystic Cloud dalam waktu 3 tahun ini, mereka banyak merekrut pasukan-pasukan baru. Sepertinya Mystic Cloud memiliki berada beberapa orang yang bertingkat Do Huang. Namun Xiaoyan aku merasakan ada sesuatu aneh, dengan orang-orang Mystic Cloud yang dengan cepat berada di tingkat Do Huang. Sepertinya Yun San melakukan teknik tertentu untuk meningkatkan kekuatan secara paksa. Xiaoyan pun merasakan bahwa ketika dia melawan Yun Sa dan Yundu, Xiaoyan merasakan mereka tidak sekuat Do Huang sebenarnya. Hai Bodong berkata, aku mendengar Yun San dalam 3 tahun terakhir ini, dia juga telah meningkatkan kekuatannya. Sepertinya untuk melawan Yun San orang-orang yang kamu bawa masih belum cukup. Hai Bodong pun merasakan orang-orang yang Xiaoyan bawa seperti Lin Suya dan Liu Qing, masih berada di tingkat doang. Xiaoyan dia hanya tersenyum dan kemudian memanggil 3 praktisi Black Corner yang telah bergabung. Tidak lama setelah itu muncul 3 sosok ketua di hadapan Xiaoyan, yang tidak lain itu adalah 3 ketua bertingkat Do Huang, dari Black Corner yang sebelumnya telah bergabung. 3 ketua itu pun langsung memberikan hormat kepada Xiaoyan. Hai Bodong pun dia sangat kaget ketika melihat 3 orang ini. Hai Bodong pun merasakan 3 orang ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan dirinya. Bahkan salah satu ketua dari 3 ketua itu, Hai Bodong merasakan lebih kuat dibandingkan dirinya. Xiaoyan mengatakan aku juga telah merekrut 3 Do Huang sebelumnya, sepertinya kekuatan kita sekarang akan cukup untuk menyerang sekte Mystic Cloud. Hai Bodong dia benar-benar tidak percaya karena orang-orang di tingkat Do Huang tidak disangka mereka tunduk kepada bocah kecil ini. Hai Bodong pun mengatakan mungkin kekuatan kita sudah cukup untuk menyerang sekte Mystic Cloud. Namun kita harus memiliki kekuatan cadangan untuk mengatasi hal terburuk data. Hai Bodong pun menyarankan kepada Xiaoyan untuk meminta 2 klan besar di Jiama ini untuk bergabung menyerang sekte Mystic Cloud. Bagaimanapun 2 klan ini memiliki orang-orang yang cukup kuat, diantaranya Jalau dan Pama. Aku tahu mereka pun sangat benci kepada sekte Mystic Cloud, namun mereka tidak berdaya di hadapan kekuatan Yun San. Namun Xiaoyan pun masih mengingat apa yang dilakukan 2 klan besar itu, dan juga Kekaisaran ketika dia melawan Yun San. Mereka hanya melihat dia dihajar oleh Yun San tanpa melakukan apapun. Xiaoyan pun mengatakan bahwa dia tidak akan bergabung dengan orang-orang dari Kekaisaran, yang mungkin bisa menimbulkan pengkhianatan. Namun Hai Bodong pun menjelaskan kepada Xiaoyan, Xiaoyan kamu tidak boleh menyalahkan mereka. Mungkin waktu itu mereka hanya berdiam diri karena mereka tidak mampu berhadapan dengan sekte Mystic Cloud. Tentu saja jika mereka melawan mungkin klan mereka akan dibasmi juga. Xiaoyan pun dia berpikir memang apa yang dikatakan oleh Hai Bodong ada benarnya juga, yang pada akhirnya Xiaoyan menerima saran dari Hai Bodong. Hai Bodong pun mengatakan, aku akan menghubungi mereka untuk menyerang sekte Mystic Cloud bergabung dengan kita. Hai Bodong pun mengatakan lagi, Xiaoyan namun ada satu permasalahan lagi. Xiaoyan pun bertanya apa itu. Hai Bodong pun menjelaskan ada salah satu alkemis di tingkat 6 di Jiama ini, yaitu Raja Pil Guhe. Tentu saja Raja Pil Guhe dia mampu merekrut 10 orang kuat bersamanya. Jika Raja Pil Guhe bergabung dengan Mystic Cloud,
itu akan menjadi bahaya yang sangat besar. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengatakan kepada Hai Bodong, bahwa dia akan menemui Raja Pil Guhe agar dia tidak membantu Sekte Mystic Cloud. Namun Xiaoyan berkata aku tidak tahu di manakah tempat Raja Pil Guhe berada sekarang. Hai Bodong pun berkata, tenang saja Xiaoyan, aku akan menyuruh Pama untuk menghubungi Raja Pil Guhe. Hai Bodong menambahkan Xiaoyan kita harus mempersiapkan semuanya sebelum perang besar dimulai. Dan tidak lama setelah perbincangan itu, aura kuat muncul dari arah luar, yang tidak lain itu adalah Jian dan janda Bohai Medusa, yang membawa Pil Giok bersamanya. Hai Bodong dia sangat kaget melihat Ratu Medusa muncul di hadapannya. Bagaimanapun Ratu Medusa dia adalah orang yang menyegelnya dahulu, dan sekarang dia harus bertemu lagi dengan wanita Bohai ini. Hai Bodong pun tidak mengira ternyata Medusa masih berada di sisi Xiaoyan. Kemanapun dia pergi, tentu membuat hati Hai Bodong pun ketar-ketir. Hai Bodong pun menyadari kekuatan Medusa sekarang telah meningkat sangat pesat. Bahkan dia merasakan kekuatan Medusa ini lebih kuat dibandingkan Yun San. Xiaoyan yang melihat Jian muncul, Xiaoyan pun langsung menghampiri Jian. Kemudian Xiaoyan pun mengambil pil yang didapatkan oleh Jian. Xiaoyan mengatakan dari manakah dia mendapatkan bahan obat ini. Jian pun mengatakan bahwa dia mendapatkan bahan-bahan obat ini dia dapatkan dari sekitar tempat ini. Xiaoyan pun dia mengatakan agar Jian tidak melakukan hal ini lagi. Jika masih memaksa aku akan mengirimmu lagi ke akademi. Jian pun dia hanya menunduk karena melihat Xiaoyan yang marah. Medusa yang melihat Jian luluh hadapan Xiaoyan dia pun sangat kebingungan mengapa Jian dia luluh kepada Xiaoyan. Karena bahan obat ini diambil di klan Mid-Air. Xiaoyan kembali memberikan kepada Hai Bodong. Namun di saat bersama Medusa menatap tajam Hai Bodong, membuat Hai Bodong ketakutan. Hai Bodong pun berkata Jian, adek boleh mengambil bahan-bahan obat itu jika adek menyukainya. Setelah mendengar perkataan itu, Medusa pun dia tidak menatap tajam Hai Bodong lagi. Membuat Hai Bodong lega, Hai Bodong pun dia berkata kecil kepada Xiaoyan. Xiaoyan jika kita menggunakan kekuatan Ratu Medusa mungkin kita bisa dengan mudah mengalahkan Yun San. Namun Xiaoyan menjawab, aku tidak bisa mengendalikan Medusa ikut dalam perang ini. Dia mengatakan kepadaku dia yang akan memutuskan nanti akan ikut atau tidak. Aku tidak bisa bergantung kepada Medusa. Aku akan mengeluarkan kekuatanku sepenuhnya untuk melawan Yun San. Setelah membicarakan rencana penyerangan ke Sekte Mystic Cloud, Xiaoyan menghampiri kakaknya Xiaoding. Dia mengatakan bahwa dia akan menemui klan Xiao yang berada di klan Mid-Air ini. Dan kemudian Hai Bodong pun mengatakan aku juga akan menyiapkan kamar untuk pasukan gerbang Xiao. Akhirnya mereka berpisah. Singkat cerita Xiaoyan pun dia menuju gerbang Xiao yang berada di klan Mid-Air ini. Namun ketika Xiaoyan tiba mereka tidak mengenali Xiaoyan, membuat awalnya mereka ketakutan. Namun pada akhirnya Xiaoding berkata dia adalah Xiaoyan, membuat semua orang dari klan Xiao sangat senang karena tuan muda akhirnya telah kembali. Ketua ketiga dari klan Xiao dia juga senang ternyata Xiaoyan masih hidup. Ketua ketiga berkata aku akan segera menyiapkan pasukan untuk ikut bertempur menyerang Sekte Mystic Cloud membantu. Xiaoyan berkata aku yang akan menghancurkan Sekte Mystic Cloud. Xiaoyan berkata ketua ketiga dan yang lain lebih baik istirahat. Xiaoyan meminta Xiaoli untuk memindahkan klan Xiao ke tempat yang lebih layak. Karena sekarang kita tidak perlu untuk bersembunyi lagi. Xiaoli berkata baiklah. Setelah itu Xiaoyan dia berpamitan, dan berkata aku akan kembali setelah menghancurkan Sekte Mystic Cloud. Cerita berpindah kepada Hai Bodong yang telah menghubungi semua praktisi yang ada di Jiama, untuk ikut melakukan push rank ini. Mereka sepakat, akan melakukan pertemuan untuk membahas penyerangan ke Sekte Mystic Cloud ini. Tidak lama setelah itu Xiaoyan muncul, dan Hai Bodong menceritakan semuanya bahwa kita akan melakukan rapat bansos lagi di tempat kekaisaran. Cerita berpindah kepada Yapei yang kebingungan melihat wanita Bohai yang bersama Xiaoyan. Xiaoyan mengatakan bahwa dia adalah janda Medusa. Yapei mengatakan dengan cemburu, dia sangat cantik pantas saja selalu ingin bersama Xiaoyan. Xiaoyan yang masih polos, dia merasa aneh dengan Yapei. Xiaoyan kemudian melirik Medusa. Xiaoyan melihat Medusa terlihat aneh juga. Medusa berkata jika tidak ada hal lain lebih baik pergi. Xiaoyan yang masih polos tidak tahu apa yang terjadi dengan dua wanita ini. Namun di sisi lain Hai Bodong yang sudah pengalaman dengan cinta, karena Hai Bodong telah lulus Fakultas Ilmu Cinta, tentu dia tahu apa yang terjadi kepada Yapei dan Medusa, yang saling cemburu. Di saat kondisi tegang itu, Hai Bodong berkata kepada Yapei bahwa tempat lelang akan segera dibuka. Dengan hal itu sepertinya Yapei harus segera pergi, dan kami akan pergi ke pertemuan. Yapei sedikit kesal berpisah dengan Xiaoyan, namun dia juga tidak bisa menolak perintah Hai Bodong. Namun sebelum pergi, Yapei mendekat kepada Xiaoyan dan setelah itu tangan mulus Yapei langsung merapikan baju Xiaoyan. Xiaoyan pun sangat bingung dengan apa yang dilakukan Yapei. Di saat bersamaan jantung Xiaoyan pun berdetak kencang. Yapei mengatakan kepada Xiaoyan agar di masa depan jangan lupa apa yang telah dijanjikan. Xiaoyan pun berkata aku pasti sekuat mungkin akan menepati janjiku. Bahkan jika kamu ingin menjadi ratu. Yapei pun sambil menatap Medusa dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi ratu. Setelah itu Yapei dia pergi dengan mengelus Xiaoyan.
yang tentu membuat Medusa sangat cemburu. Ketika Yape pergi, goyangan tubuhnya dilihat oleh Xiaoyan, yang membuat terpana. Xiaoyan tersenyum sendiri dan senyuman itu dilihat oleh Medusa. Medusa berkata, terus aja lihat, dengan rasa marah cemburu di wajahnya. 你并未将此事放在心中，既然这样，那留你还有何用？陛下，有事好商量。 Terima kasih sudah support admin dan jangan lupa subscribe YouTube kami agar kami lebih semangat membuat alur cerita episode selanjutnya. Thanks for watching.